lingkungan yang terbiasa dengan kegiatan keagamaan sejak kecil. Jadi orang tua saya itu aktif di majelis taklim sehingga pada saat remaja itu saya sudah terbiasa mengikuti majelis taklim, pengajian, terlibat. Mungkin bisa di mute dulu. Baik. Iya, baik. Sekian. Kemudian Bu, untuk jadi sejak kapan Ibu aktif dalam kegiatan dakwah maupun mengajar ataupun aktivitas keagamaan lainnya? Saya mulai aktif dalam kegiatan dakwah dan juga mengajar itu sejak tahun 2022. Jadi pada awalnya itu saya hanya membantu mengisi kelas-kelas kecil untuk anak-anak. Kemudian sekarang berkembang menjadi pembinaan untuk remaja dan juga ibu-ibu. Terus, kemudian bisa Ibu ceritakan sedikit kesibukan apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan keagamaan saat ini, dan hal apa yang paling membuat Ibu betah ataupun justru merasa tertantang dalam kegiatan tersebut? Baik, saat ini saya mengajar di beberapa majelis taklim dan juga mendampingi kegiatan perempuan di lingkungan masjid. Jadi hal yang membuat saya betah itu saya tuh senang berbagi ilmu dan juga melihat banyak perempuan yang semangat belajar. Jadi tantangannya sendiri itu adalah bagaimana menyesuaikan materi yang saya sampaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga tetap menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ulfa Aulia Sakina. Maksudnya kepada Atia Eka Zafira. Yang A. Dapat. Baik, Ibu, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, dalam pengalaman berkegiatan keagamaan Ibu, apakah perempuan itu sering mendapatkan komentar miring atau penilaian seperti kurang religius hanya karena penampilan fisiknya, misal dari gaya berpakaiannya, meskipun sebenarnya itu sudah menutup aurat, seperti itu. Baik, dalam pengalaman saya itu memang ada perempuan yang memang dinilai religius itu hanya karena model pakaian yang dipakai. Jadi walaupun sebenarnya sudah menutup aurat, stigma seperti ini seringkali itu muncul bukan karena syariat, tetapi karena standar sosial yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan Ibu sendiri itu Ibu pernah melihat adanya pembatasan bagi perempuan untuk memegang peran yang strategis, misalnya untuk menjadi seorang ketua? Apakah ada anggapan bahwa hal tersebut masih merupakan hal yang tabu atau masih dalam ranahnya laki-laki? Betul, pada saat ini masih ada pembatasan bagi perempuan untuk memegang peran strategis di beberapa masjid atau organisasi. Jadi itu biasanya ada anggapan bahwa posisi ketua atau pengambil kebijakan itu adalah di ranah laki-laki. Padahal menurut saya pribadi, itu perempuan itu mampu dan memiliki potensi besar, terutama dalam bidang pendidikan dan juga pembinaan untuk sesama. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan akar permasalahan yaitu agama versus budaya. Menurut pandangan Ibu sendiri, penilaian negatif ataupun pembatasan tadi sebenarnya apakah murni berasal dari aturan syariat Islam itu sendiri atau karena lebih kebiasaan dan budaya masyarakat kita yang memersatukan laki-laki?
Baik, menurut pandangan saya, sebagian besar itu pembatasan tersebut itu lebih berasal dari budaya dan juga kebiasaan masyarakat kita. Jadi syariat Islam itu tidak membatasi perempuan untuk berperan selama masih dalam koridor yang dibenarkan. Namun budaya patriarkis kita ini membuat sebagian orang itu merasa bahwa laki-laki harus selalu menjadi yang utama. Oke, baik Ibu izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh pemahaman atau ceramah tokoh agama setempat dalam membentuk pandangan bahwa ruang gerak perempuan itu harus dibatasi? Baik, untuk pemahaman tokoh agama itu menurut saya sangat berpengaruh. Jadi jika seorang tokoh agama itu menyampaikan tafsir yang terlalu menekankan tentang pembatasan perempuan, maka masyarakat itu cenderung mengikuti tanpa mempertanyakan konteksnya. Jadi sebaliknya, jadi jika para ulama itu atau para tokoh agama menyampaikan pemahaman yang lebih seimbang, maka masyarakat pun akan lebih terbuka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, secara pribadi, bagaimana perasaan Ibu sendiri ketika mendengar atau mengalami sendiri pembatasan tersebut? Apakah pernah merasa insecure atau justru semakin termotivasi? Baik, secara pribadi kadang saya merasa kurang dihargai ketika mengalami pembatasan tersebut. Jadi ada rasa tidak nyaman, bahkan pernah merasa ragu atau insecure apakah langkah saya ini sudah benar gitu. Namun di sisi lain, pengalaman itu semua memberi saya motivasi untuk tetap menunjukkan bahwa perempuan itu bisa memberi kontribusi positif di tengah masyarakat. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan strategi dan negosiasi. Jadi, bagaimana cara Ibu menyiasati situasi tersebut agar tetap bisa aktif berkarya maupun berdakwah tanpa menimbulkan konflik yang frontal dengan masyarakat? Baik, cara saya menyikapi ya atau menyiasati situasi itu dengan tetap menjaga komunikasi pastinya. Dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Jadi saya itu memilih pendekatan yang lembut, yang mengutamakan dialog. Juga menunjukkan kemampuan melalui tindakan-tindakan nyata. Jadi dengan begitu masyarakat pun akan perlahan bisa menerima tanpa merasa masyarakat itu dilawan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu atau komunitas atau kegiatan keagamaan yang Ibu ikuti itu punya cara khusus, misalnya lewat pengajian atau lewat ceramah untuk meluruskan pandangan yang keliru tentang peran perempuan tersebut. Bisa berikan misalnya kayak contoh konkret perlawanan atau edukasi yang Ibu atau komunitas lakukan. Baik, dalam komunitas saya atau kami itu ada beberapa program khusus yang memang untuk perempuan. Jadi salah satunya itu pengajian rutin ibu-ibu. Jadi di sana kami itu sering membahas tentang peran perempuan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Jadi agar pemahaman yang kurang tepat itu bisa diluruskan. Jadi pendekatan itu bertahap dan juga disesuaikan dengan kondisi para jamaah. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya adalah lebih ke harapan ke depan.
Apa harapan terbesar Ibu terkait posisi perempuan Muslim di Indonesia ke depannya, agar praktik keagamaan di Indonesia ini menjadi lebih adil dan ramah bagi perempuan? Baik, harapan saya untuk perempuan muslim di Indonesia itu mendapatkan ruang yang lebih adil dan juga setara dalam kegiatan keagamaan. Jadi saya ingin agar masyarakat itu semakin memahami bahwa perempuan itu bisa menjadi mitra yang strategis dalam membangun umat gitu. Jadi bukan hanya pelengkap. Jadi dengan pemahaman agama yang lebih inklusif, insya Allah praktik keagamaan kita itu akan semakin ramah bagi perempuan. Baik Bu, jadi terima kasih banyak Bu atas waktu dan penjelasan yang telah Ibu berikan pada wawancara kali ini. Dan dengan harapan semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Jadi sebelum kami menutup ataupun mengakhiri sesi wawancara kali ini, izin Bu, kami mengadakan sesi dokumentasi. Oh, baik-baik. Jadi akan saya hitung 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bu atas waktu luang yang telah diberikan. Kami akhiri wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Izin live ya. Kenapa kakakmu juga ikut ketawa-ketawa sih endingnya?